warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjo Samar Musbah dari kelas 1J Prodi Budidaya Ternak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam. Sistem pencernaan. 1. Mulut atau paru. Paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. 2. Esofagus atau kerongkongan berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventiculus. 3. Crop atau tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. 4. Proventiculus, suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan ventriculus. 5. Pankreas berfungsi sebagai penginapan endokrin maupun eksokrin. 6. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu metabolisme protein dan karbohidrat. 7. Usus. Usus halus merupakan saluran panjang yang berawal dari lubang keluar otot dan terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum, serta terjadi absorpsi saat makanan. 8. Usus besar berfungsi membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasad renik di dalamnya. 9. Kloaka berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Sistem pernafasan. Lubang hidung ordinaris adalah awal dari saluran pernafasan ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, bakteri, dan kotoran yang masuk. Adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea berupa pipa yang terdiri dari cincin tulang rawang. Trakea memiliki fungsi menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat syrinx sebelum mencabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Paru-paru pulma yang terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi tulang yang membungkus rapi paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara selama respirasi dan ekspirasi. Sistem produksi ayam betina. 1. Ovarium terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis bumi sebagai penghasil ovum terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. 2. Ovidak merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari ovidak yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. 3. Infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari ovidak dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai tempat ovulisasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. 4. Magnum merupakan saluran lanjutan dari ovidak terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumen telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. 5. Isthmus memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum. Bisa disebut dengan penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerapan lunak. 6. Uterus merupakan bagian ovidak yang melebar
dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. 7. Vagina merupakan bagian paling belakang dari oviduct dengan panjang 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Sekian pemaparan materi dari saya tentang sistem reproduksi pada ayam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.